Diculik hantu saat kemah. Mungkin emang terdengar gak masuk akal ya, tapi ini beneran pernah kejadian. Jadi kejadian ini terjadi pas gue masih kelas 4 SD dulu. Tapi sebenarnya yang diculik itu bukan gue, melainkan temen gue. Males Billy clickbait, kirain dia yang bakal diculik, ternyata temennya. Udah guys, bubar. Jangan pergi dulu. Karena sebenarnya temen gue nggak sekedar diculik, tapi endingnya ternyata temen gue ini. Temen lu kenapa bang? Nah, penasaran kan? Makanya tonton sampai habis. Tapi sebelum ke ceritanya, gue mau bilang kalau sebelumnya gue juga udah pernah bahas tentang kemah di video gue yang ini. Tapi buat ngerti cerita yang bakal gue bahas sekarang, kalian gak harus nonton video itu dulu kok. Tapi ya, AdSense, lumayan tuh AdSense. Enggak, gue gak maksa kok. Tapi ya, Oke, balik lagi ke cerita utama. Balik lagi ke masa waktu gue masih kelas 4 SD. Waktu itu sekolah gue lagi ngadain kemah tahunan. Gue masih inget banget waktu itu pas dapat pengumuman bakal ada kemah tahunan. Gue sama teman-teman gue excited banget. Karena dulu gue emang suka banget sama kemah. Dan beda sama kemah tahunan di kelas 3, yang mana waktu itu tempat kemahnya cuma dilaksanain di lapangan sekolah. Buat kemah tahunan kali ini bakal dilaksanain di luar sekolah. Lebih tepatnya di salah satu lapangan bumi perkemahan yang terletak di wisata Bendungan yang ada di daerah tempat gue. Biar sepanjang video ini nyebutnya lebih gampang, mari kita sebut saja tempat kemahnya dengan nama Bumi Kemah Bendungan. Nah, mengetahui tempat kemahnya bakal dilaksanain di Bumi Kemah Bendungan, gue sama teman-teman gue pun jadi makin excited. Tapi di tengah-tengah kami yang lagi excited ini, tiba-tiba gue mengingat sesuatu. Gue baru inget kalau Bumi Kemah Bendungan ini punya cerita-cerita mistis. Kayak konon katanya pohon-pohon beringin yang ada di sekitar Bumi Kemah Bendungan itu ada penunggunya. Jujur waktu itu gue sendiri kayak antara percaya dan gak percaya gitu. Tapi satu hal yang gue tahu, di beberapa pohon beringin yang ada di situ biasanya ada sesajennya. Kenapa gue bisa tahu? Karena waktu SD dulu gue lumayan sering main ke bendungan itu bareng ayah dan kakak-kakak gue. Jadinya gue tahu kalau di situ banyak sesajennya. Emang sesajennya buat apa bang? Jujur gue nggak tahu ya. Dan waktu itu gue takut buat cari tahu. Dan gak cuman itu, ada cerita mistis lain. Jadi di Bumi Kemah Bendungan ini emang sering dipakai buat kemah. Nah, pernah nih pada suatu malam perkemahan ada kejadian kesurupan massal. Sebenarnya masih banyak lagi cerita mistis lain soal Bumi Kemah Bendungan ini. Kayak katanya ada siluman buaya putih, katanya ada siluman peniru wujud lah. Pokoknya Bumi Kemah Bendungan ini terkenal sebagai tempat yang lumayan angker. Nah, mengingat cerita-cerita mistis itu, gue jadi agak takut. Tapi karena waktu itu banyak teman-teman gue yang excited, jadinya gue terbawa suasana dan perlahan mulai agak gak peduli sama cerita-cerita mistis tentang Bumi Kemah Bendungan itu. Singkatnya, beberapa hari setelah pengumuman kemah itu, mulailah dibentuk regu atau kelompok untuk kemahnya nanti. Oh ya, kemah tahunan kali ini tuh yang ikut murid-murid kelas 4 dan kelas 5. Jadinya dalam satu regu nanti diisi sama anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Dan dari murid-murid kelas 4 dan kelas 5 itu terbentuklah 11 regu, 6 regu putra dan 5 regu putri. Dan regu gue adalah regu putra 2 yang dipimpin sama kakak kelas gue yang mari kita sebut saja nama palsunya Bang Tamus. Setelah pembagian regu itu, kami satu regu ngumpul buat berdiskusi. Karena nanti pas kemahnya itu bakal ada lombanya juga, yaitu lomba pentas seni di Malam Api Unggun. Nah, buat pentas seni ini kami rencananya bakal tampilin suatu hal yang sangat absolut sinema parah. Pokoknya pertunjukan seni terbaik sepanjang sejarah. Ya, kami bakal nyanyi Indonesia Raya. Emang waktu itu kami nggak ngincer menang sih. Singkatnya, beberapa hari setelah diskusi itu, tibalah di hari H kemah. Oh ya, kami bakal kemah di Bumi Kemah Bendungan ini selama 3 hari dan 2 malam. Di hari pertama, di pagi hari sekitar jam 7, kami semua berkumpul dan berbaris sesuai regu di lapangan. Habis itu, upacara pembukaan. Selesai upacara, setiap regu dikasih tenda dan mulai mendirikan tenda di tempat yang sudah ditandai sesuai regunya masing-masing. Waktu mendirikan tenda, awalnya regu kami agak kesulitan karena bentuk tendanya itu agak berbeda. Kayak kalau tenda biasa tuh kan bentuknya segitiga gini ya. Sedangkan tenda yang kami dapat waktu itu bentuknya kotak gini dan kami belum tahu cara masangnya.
Tapi untungnya pemimpin regu lain yang tendanya ada di sebelah kami, sebut saja nama palsunya Bang Yuzong. Nah, kebetulan Bang Yuzong ini tuh teman baiknya Bang Tamus. Dan kebetulannya lagi, regu Bang Yuzong ini udah kelar pasang tenda. Dan dengan baik hati, regu Bang Yuzong ini bersedia bantuin regu kami buat mendirikan tenda. Dan akhirnya tenda kami pun terpasang. Semenjak saat itu, regu kami dan regu Bang Yuzong mempunyai hubungan diplomatis yang baik. Anjir, diplomatis nggak tuh? Setelah semua regu selesai pasang tenda, kami istirahat, makan siang, dan sholat duhur. Setelah istirahat itu, jujur gue nggak terlalu inget ya kegiatan selanjutnya itu ngapain aja. Tapi singkatnya, masuklah ke waktu maghrib. Di saat-saat maghrib ini nih, suasana di bumi kemah bendungan ini mulai terasa berbeda. Matahari mulai tenggelam, langit mulai meredup, angin dingin mulai berhembus, dan mulai terdengar suara-suara serangga liar. Gue sama beberapa temen gue mulai merasa agak merinding sama suasana maghrib di bumi kemah bendungan ini. Tapi waktu itu, Bang Tamus dengan sikap yang berani meyakinkan kita kalau semua pasti akan baik-baik aja. Dan kami pun jadi sedikit lebih tenang. Setelah itu kami semua melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Habis itu kami istirahat makan malam, lalu lanjut sholat isya berjamaah. Terus abis itu seinget gue kayak ada kegiatan permainan gitu, tapi gue agak lupa gimana permainannya. Seinget gue waktu itu setiap regu kayak disuruh nyari lilin yang disebar sama guru-guru di sekitar bumi kemah bendungan. Gue lupa sih inti permainannya kayak gimana, tapi ya pokoknya begitulah. Abis itu kami semua balik ke tenda masing-masing dan tidur. Jujur waktu itu gue agak takut buat tidur, karena gue takut pas tengah-tengah gue tidur nanti tiba-tiba gue kesurupan. Jadinya waktu itu gue berencana buat gak tidur. Tapi karena lama-lama gue makin ngantuk, akhirnya gue pun tertidur. Dan alhamdulillah selama gue tidur gak ada hal buruk yang terjadi. Singkatnya, masuklah di hari kedua. Subuh-subuh kami semua bangun, terus sholat subuh berjamaah. Habis itu senam pagi dan lanjut mandi. Meskipun di malam pertama gue sempat ngerasa agak takut, tapi karena semalam gue gak ngerasa ada hal mistis yang terjadi, gue jadi mulai ngerasa gak takut lagi sama bumi kemah bendungan ini. Kegiatan di hari kedua ini kami ngelakuin beberapa hal. Yang pertama tuh ada kegiatan outbound. Tapi jujur ya, gue udah lupa waktu itu kegiatan outboundnya ngapain aja. Singkatnya, setelah beberapa jam kami outbound, kami pun lanjut ngelakuin persiapan buat pentas seni bareng regunya masing-masing. Tapi karena regu kami cuma nyanyi lagu Indonesia Raya dan kami semua udah hafal, jadinya waktu itu daripada persiapan pentas seni, kami lebih ke nyantai doang. Ada yang tidur di tenda dan ada juga yang keliling-keliling sekitar bumi kemah bendungan. Singkatnya, waktu persiapan pun selesai dan tibalah di saat malam api unggun. Api unggun dinyalakan dan pentas seni pun dimulai. Waktu itu penampilan pentas seninya itu ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang bikin drama. Dan setelah pentas seni selesai, lanjut ke acara pengumuman pemenang pentas seni. Ya, karena kami cuma nyanyi lagu yang sangat umum, jadinya kami kalah. Dan habis itu kami kembali ke tenda masing-masing untuk tidur di malam terakhir kemah ini. Di saat gue mau tidur itu, dalam hati gue mikir, ternyata cerita mistis tentang bumi kemah bendungan ini cuman karangan ya. Ya udahlah, tinggal tidur, terus besok pagi pulang deh. Dan akhirnya gue pun tertidur dengan tenang. Sampai di jam 3 pagi, ada suara yang muncul dari tenda regu sebelah. Tiba-tiba salah satu anggota regu sebelah teriak, "Bang Yuzong hilang!" Seketika gue terbangun. Seluruh orang yang ada di tenda regu gue juga terbangun. Kami bangun dengan perasaan bingung. Hah? Gak salah denger kan bang? Bang Yuzong hilang. Kami semua panik. Regu kami dan regu Bang Yuzong pun langsung buru-buru lapor ke para guru. Dan setelah kami lapor, di situ para guru juga kelihatan panik. Para guru langsung nanyain ke para anggota regu Bang Yuzong, kayak di mana terakhir kali mereka ngelihat Bang Yuzong dan kapan terakhir kali mereka ngelihatnya. Ada anggota regu Bang Yuzong yang bilang kalau semalam Bang Yuzong sempat bilang kalau dia mau pergi ke toilet. Tapi abis itu Bang Yuzong gak balik-balik. Dengan pernyataan itu, para guru langsung pergi ke toilet buat ngecek. Tapi sayangnya gak ada siapa-siapa di sana. Setelah itu para guru ngebangunin seluruh peserta kemah dan nyuruh kami semua kumpul di lapangan buat mastiin kalau nggak ada peserta kemah lain yang hilang. Dan ternyata yang hilang emang cuman Bang Yuzong aja. Abis itu para guru ngumumin ke semua peserta kemah kalau Bang Yuzong hilang. Sudah berkumpul semuanya ya anak-anak. Dengarkan baik-baik. Di sini Pak Guru ada kabar yang kurang mengenakan.
Jadi salah satu teman kita yang bernama Yuzong keberadaannya sedang tidak diketahui. Setelah mendengar itu, seluruh peserta kemah jadi panik. Harap tenang teman-teman, para guru sedang mencari keberadaan teman kita Yuzong. Kita semua jangan pergi berpencar. Kita di sini berkumpul dan berdoa agar supaya teman kita Yuzong dapat segera ditemukan dengan keadaan selamat. Gue yang sebelumnya udah agak nggak takut sama tempat ini, mendadak jadi takut setengah mati. Singkatnya, azan subuh pun mulai terdengar. Tapi belum ada kabar ditemukannya Bang Yuzong. Di sini kami melakukan sholat subuh berjamaah dan berdoa bersama agar Bang Yuzong bisa segera ditemukan dengan keadaan yang baik-baik aja. Gue inget banget waktu itu gue berdoa sampai hampir nangis. Ya Allah, semoga Bang Yuzong cepat ketemu ya Allah. Singkatnya, matahari pun mulai terlihat. Tapi Bang Yuzong masih aja belum ketemu. Karena udah mulai cerah, abang-abang kelas 5 menawarkan diri mereka buat bantu nyari. Dan karena para guru udah nyari dan gak ketemu-ketemu, akhirnya abang-abang kelas 5 ini diizinkan buat bantu nyari. Tapi anak-anak kelas 4 tetap gak dibolehin bantu nyari. Akhirnya abang-abang kelas 5 pun mulai membentuk kelompok dan memulai pencarian. Dan kami anak-anak kelas 4 masih terus berdoa agar supaya Bang Yuzong cepat ketemu dengan keadaan yang baik-baik aja. Setelah kira-kira 1 jam, di tengah kami yang lagi berdoa, tiba-tiba ada suara teriakan, "Yuzong udah ketemu!" Mendengar itu kami semua langsung lega. Dan kami para murid dan guru berbondong-bondong ngumpul buat lihat kondisi Bang Yuzong. Dan untungnya kondisi Bang Yuzong baik-baik aja. Dan asal kalian tahu, ternyata Bang Yuzong ditemukan di dekat salah satu pohon beringin yang ada di area bumi kemah bendungan. Pas kami nanya apa yang terjadi selama Bang Yuzong hilang, Bang Yuzong bilang, tadi ada makhluk hitam tiba-tiba ngajak aku pergi. Aku dipaksa. Aku nggak bisa nolak. Terus aku nggak sadar. Dan setelah aku terbangun, tiba-tiba aku bangun di pohon beringin. Setelah dengar itu, kami jadi takut. Tapi tiba-tiba Bang Yuzong dan para guru ngomong, "Prank!" Seketika kami semua kayak, "Hah? Prank?" Iya, sebenarnya Yuzong nggak pernah hilang. Jadi semalam pas Yuzong bilang mau ke toilet, sebenarnya dia ke tenda guru dan tidur di situ. Lalu Bang Tamus pun tanya ke guru, "Terus kok bisa ada di pohon beringin?" Nah, pas kalian tadi menawarkan diri kalian buat nyari Yuzong, diam-diam kami para guru nganter si Yuzong ke dekat pohon beringin. Mendengar itu kami kayak lega tapi kesel juga. Kayak, halah, udah terlanjur panik. Tadi doa sampai hampir nangis lagi. Kampret. Sumpah, kalau gue inget-inget lagi, ngeselin banget, jir. Mana waktu itu para guru-guru itu aktingnya meyakinkan banget lagi. Kampret emang. Oh, dudu. Pertama-tama gue seperti biasa, gue mau bilang terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Terus selanjutnya gue mau maaf kalau misal gue kali ini ngomongnya agak lemes ya. Karena beberapa hari terakhir ini gue agak kurang enak badan, jadi ya begitulah. Terus selanjutnya gue mau bilang terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung gue di Saweria. Ini ada nih dari KN ya, ini terima kasih banyak KN sudah mendukung. Ini kentang daun nih, baik banget nih orang. Gue baru nge-share link beberapa saat udah dikasih, anjir, baik banget, gila. Pesannya kita baca aja ya. Aloha, moga-moga cepet crazy rich. Amin. Terima kasih kentang daun KN. Semoga jadi crazy rich juga. Ya, gitu deh. Selanjutnya untuk tebak-tebakan, sayang sekali ya teman-teman. Tebakan-tebakan kemarin tidak ada yang benar-benar tepat jawabannya. Kayak kemarin tuh diculik, hampir diculik. Jadi jawaban paling tepat kan diculik hantu saat kemah. Emang petunjuknya emang minim sih, tapi ya begitulah. Terus selanjutnya langsung aja ya Q&A. Ini ada pertanyaan dari Rahmatritia Laili. Q&A, kapan face reveal? Jujur gue belum tahu ya kapan face reveal. Di suatu saat gue bakal face reveal, cuman nggak dalam waktu dekat ini. Ya udah, itu aja sih. Semoga menjawab ya. Kayaknya itu aja sih ya, gak usah lama-lama. Itu aja dari gue, nama gue Billy. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan yang paling penting kasih hype. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.